Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Matematika, kelas A. Dan saya Muhammad Sultan Rasmin. Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Psikologi. Definisi psikologi. Dewasa ini, kata psikologi semakin familiar di telinga kita. Psikologi kemudian diartikan dengan beragam definisi. Ada yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu jiwa, ada pula yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu tentang perilaku. Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Olehnya itu, secara harfiah dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Kata logos juga sering dimaknai sebagai nalar dan logika. Kata logos ini menjadi pengetahuan merata, dapat dipahami lebih sederhana. Istilah psyche ini atau jiwa masih sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang abstrak. Dalam kamus Oxford misalnya, kita dapat melihat bahwa istilah psyche mempunyai banyak arti dalam bahasa Inggris, seperti soul, mind, and spirit. Dalam bahasa Indonesia, ketiga kata bahasa Inggris itu dapat dicakup dalam satu kata, yakni jiwa. Di Indonesia, psikologi cenderung diartikan sebagai ilmu jiwa. Dalam bahasa lain juga ditemukan arti yang sama, misal bahasa Arab, yaitu ilmu nafsi. Dalam bahasa Arab, kita dapat menemukan kata jiwa ini dipadankan dengan kata ruh dan rih yang masing-masing berarti jiwa atau nyawa dan angin. Dengan demikian bisa jadi adanya hubungan antara apa yang bernyawa dengan apa yang bernapas atau angin, sehingga dapat pula dipahami bahwa psikologi itu ilmu tentang sesuatu yang bernyawa. Pengertian psikologi yang dirumuskan oleh ahli antara lain yang pertama, Singgi Dirga Gunarsa, yaitu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Yang kedua, Plato dan Aristoteles, yaitu psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Yang ketiga, John Brothers Watson, psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dengan menggunakan metode observasi yang objektif terhadap rangsang dan jawaban. Yang keempat, Wilhelm Wundt, psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia, seperti perasaan panca indera, pikiran, feeling, dan kehendak. Yang kelima, Woodward dan Marquis, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas individu dari sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia dalam hubungan dengan alam sekitarnya. Yang keenam, Hilger, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dan binatang. Yang ketujuh, Dino Walgito, psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang jiwa yang dapat dilihat atau diobservasi perilaku atau aktivitas yang merupakan manifestasi atau penjelmaan jiwa. Pengertian psikologi di atas menunjukkan beragamnya pendapat dari para ahli. Perbedaan tersebut bermuasal pada adanya perbedaan titik berangkat pada ahli dalam mempelajari dan membahas kehidupan jiwa yang kompleks itu. Itulah sebabnya sehingga sangat sukar adanya satu rumusan pengertian psikologi yang disepakati oleh semua pihak. Akan tetapi paling penting yang dapat kita petik dari berbagai pengertian tersebut adalah bahwa hal itu cukup memberikan wawasan pengertian tentang psikologi. Psikologi dibagi menjadi dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Adapun objek material yaitu objek yang bersifat umum, dilihat dari wujudnya, yaitu yang menjadi sasaran suatu ilmu pengetahuan. Objek material psikologi adalah manusia. Dan adapun yang kedua yaitu objek formal, adalah objek yang bersifat spesifik dari segi tertentu, yaitu objek material yang dibahas. Objek formal psikologi adalah perilaku manusia dan hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut. Kedua objek ilmu pendidikan ini memiliki keterkaitan, misalnya ilmu sosial dan ilmu psikologi. Yang kedua macam ilmu pengetahuan itu mempunyai objek material yang sama, yaitu manusia. Akan tetapi objek formalnya berbeda. Psikologi sebagai suatu disiplin ilmu yang khas mempelajari tingkah laku individu dan mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, mencakup berbagai lapangan dan tingkah laku manusia dilihat dari segi objeknya. Dan adapun segi objeknya itu dibedakan
menjadi dua golongan yang besar, yaitu psikologi yang meneliti dan dipelajari dalam psikologi di sini adalah tentang perilaku seseorang atau perilaku manusia, dan berdasarkan tujuannya dibedakan atas dua bagian. Yang pertama adalah psikologi teoritis dan psikologi praktis. Psikologi teoritis adalah psikologi yang dipelajari dengan ilmu tujuan untuk mengembangkan ilmu. Dan yang kedua adalah psikologi praktis. Psikologi dipelajari dengan tujuan untuk kebutuhan praktis, khususnya dalam problem solving. Berdasarkan objek yang dipelajarinya dibedakan atas yang pertama, psikologi umum. Psikologi umum adalah psikologi yang meneliti dan mempelajari kegiatan-kegiatan psikis manusia yang tercermin dalam perilaku pada umumnya, yang dewasa, yang normal, dan yang berkultur. Psikologi umum memandang manusia seakan-akan terlepas dalam hubungan dengan manusia lain. Dan yang kedua adalah psikologi khusus. Psikologi ini adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas psikis manusia. Hal-hal yang khusus yang menyimpang dari hal-hal umum dibicarakan dalam psikologi khusus. Dan psikologi khusus ini masih berkembang terus sesuai dengan bidang-bidang yang berperannya psikologi. Dan psikologi khusus ini dibagi menjadi 11, yaitu psikologi konseling dan klinis. Yang kedua adalah psikologi eksperimen. Yang ketiga adalah psikologi perkembangan. Keempat, psikologi sosial. Kelima, psikologi kepribadian. Keenam, psikologi kesehatan. Ketujuh, psikologi komunitas. Kedelapan, psikologi sekolah dan pendidikan. Dan kesembilan, psikologi industri dan organisasi. Yang kesepuluh adalah psikologi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-11 adalah psikologi lintas budaya. Pada abad pertengahan, psikologi masih merupakan bagian dari filsafat, sehingga objeknya tetap hakikat jiwa. Sementara metodenya masih menggunakan argumentasi logika. Dan psikologi pada saat dipengaruhi filsafat seperti René Descartes memandang manusia mempunyai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu unsur jiwa dan raga. Dirga Gunarsa menyatakan berbagai pandangan tentang jiwa dan raga dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, pandangan bahwa antara jiwa dan raga tidak dapat dibedakan karena merupakan suatu kesatuan. Dan yang pandangan yang kedua adalah bahwa jiwa dan raga pada hakikatnya dapat berdiri sendiri meskipun disadari bahwa antara jiwa dan raga merupakan suatu kesatuan. Pandangan ini disebut dualisme. Psikologi diakui sebagai ilmu mandiri pada akhir abad ke-19. Selama 2 abad sebelumnya, berbagai model dikembangkan mengenai apa yang semestinya menjadi subjek studi psikologi dan bagaimana studi tersebut dilakukan. Secara spesifik, selama abad ke-17 dan ke-14, berbagai model psikologi saling bersaing untuk mendominasi yang lain. Lihat dari sejarah, psikologi sudah berkembang sejak berabad-abad yang lalu, bahkan sebelum Masehi sampai sekarang. Bahkan dalam kitab setiap agama, kita mendapatkan istilah psikologi atau jiwa, sehingga sejarah psikologi bisa dilihat dari sudut ini pula. Sebelum psikologi berdiri sendiri sebagai ilmu pengetahuan pada tahun 1879, psikologi atau tepatnya gejala-gejala kejiwaan dipelajari oleh filsafat dan ilmu faal. Filsafat sudah mempelajari gejala-gejala kejiwaan sejak 500 sampai 600 tahun sebelum Masehi, yaitu melalui filsuf-filsuf Yunani kuno. Perkembangan psikologi dapat dibagi secara luas dalam 3 periode, yaitu periode Yunani, periode pramodern, dan periode modern.